Dalam video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya untuk menyelesaikan soal metode statistika yang berkaitan dengan metode uji rata-rata dua sampel T berpasangan. Di dalam layar ini terlihat bahwa terdapat soal, yaitu suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui perbedaan antara berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi. Berikut merupakan 5 sampel berat badan mahasiswa. Yang pertama, di sini terdapat mahasiswa yang bernama Akbar. Sebelum menyelesaikan skripsi, berat badannya 65 kg. Sesudah menyelesaikan skripsi, berat badannya menurun sebesar 58 kg. Kemudian yang kedua, terdapat mahasiswa yang bernama Wati. Sebelum mengerjakan skripsi, berat badannya 54 kg. Setelah mengerjakan skripsi, berat badannya menurun sebesar 48 kg. Kemudian ada mahasiswa yang bernama Rahmat. Sebelum menyelesaikan skripsi, berat badannya 42 kg. Sesudah menyelesaikan skripsi, berat badannya menurun jadi 40 kg. Begitupun untuk mahasiswa-mahasiswa lainnya, yang mahasiswa keempat mengalami kenaikan dari 55 kg menjadi 65 kg setelah menyelesaikan skripsi. Begitupun dengan Fajar. Sebelum menyelesaikan skripsi 50, namun sesudah menyelesaikan skripsi menjadi 72. Di sini di dalam kasus ini kita diminta untuk menguji pada taraf nyata 5% untuk mengetahui apakah ada perbedaan berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi. Dalam kasus ini, kasus tersebut merupakan metode statistika yang digunakan adalah uji rata-rata dua sampel T berpasangan. Hal ini dilihat bahwa masing-masing mahasiswa diukur sebelum diberikan perlakuan maupun sesudah diberikan perlakuan, sehingga kita melihat bagaimana perubahan dari masing-masing observasinya ini. Oleh karena itu, dari masing-masing observasi ini kita amati, maka metode statistika yang digunakan adalah uji rata-rata dua sampel T berpasangan. Langkah yang pertama adalah kita harus mencari selisih perubahan antara sesudah dengan sebelum, yaitu dengan menggunakan tahapan sebagai berikut, yaitu sebelum skripsi dengan sesudah skripsi 65 dikurangi 58, sehingga kita dapat perubahannya itu sebesar 7. Kemudian dari yang observasi kedua yang bernama Wati, sebelumnya dia 54, kemudian sesudah mengerjakan skripsi 48, maka kita dapat selisihnya yaitu 6. Kemudian yang pada observasi ketiga, sebelum mengerjakan skripsi 42 kg, sesudah mengerjakan skripsi menjadi 40. Begitupun seterusnya untuk observasi yang lain. Termasuk di dalam observasi keempat yang bernama Denia, sebelum mengerjakan skripsi 55 kg, sesudah mengerjakan skripsi menjadi 65, maka selisihnya itu menjadi minus 10. Karena di sini menghitung D, itu dirumuskan dengan rumusnya, yaitu D sama dengan sebelum dikurangi sesudah. Ini rumus yang digunakan untuk mencari nilai D. Maka kita sudah mendapat nilai-nilai ini, kemudian kita cari jumlahnya dan kita cari rata-ratanya. Langkah selanjutnya kita mencari D kuadrat. D kuadrat ini adalah nilai yang dikuadratkan. Nilai D ini dikuadratkan akan menjadi 49, kemudian 6 kuadrat menjadi 36, 2 kuadrat menjadi 4, min 10 kuadrat menjadi 100, min 22 menjadi 484. Angka negatif dikuadratkan akan menjadi positif di sini, kemudian kita cari jumlahnya. Maka nilai minus 17 ini merupakan nilai dari sigma dari D. Kemudian yang ini merupakan nilai dari sigma D kuadrat. Maka kita masukkan ke rumus simpangan baku untuk mencari nilai simpangan bakunya. Kita substitusi nilai-nilai D kuadrat ini. Nilai kuadrat ini kita masukkan ke rumus di sini. Kemudian nilai sigma D kita masukkan ke sini.
Kemudian kita sudah dapat nilai-nilainya seperti ini, maka dengan perhitungan aljabar biasa kita akan mendapatkan nilai simpangan baku dari D sebesar 12,402. Perlu diketahui bahwa nilai rata-rata dari D itu adalah minus 3,4. Dengan cara kita menjumlahkan nilai D tersebut, kita jumlahkan semua, kita sudah dapat minus 17, kemudian dibagi 5, maka hasil yang diperoleh adalah D bar sebesar minus 3,4. Langkah berikutnya, kita lakukan pengujian hipotesis dengan kita tuliskan dulu hipotesisnya. Yang pertama adalah mu D sama dengan 0, kemudian H1-nya itu mu D tidak sama dengan 0. Nilai 0 ini merupakan nilai syarat dari yang ingin kita uji, yaitu D0 sebesar 0. Karena di dalam soal sebelumnya tidak terdapat syarat yang ingin kita uji di dalam hipotesis tersebut, sehingga nilai D0-nya sama dengan 0. Maka nilai D0 ini itu bernilai 0. Kemudian yang kedua, kita tentukan taraf nyata yang digunakan dalam soal. Diketahui bahwa taraf nyata dalam soal itu sebesar 0,05. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu kita menggunakan statistik uji dengan menghitung T-hitung dengan T-tabel. T-hitung kita menggunakan rumus ini yang akan kita gunakan dalam metode statistika uji rata-rata 2 sampel T berpasangan seperti ini. Kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah dapat nilai D bar yang sebelumnya yaitu sebesar 3,4. Kemudian nilai simpangan baku dari D itu sebesar 12,402 dengan jumlah observasi yaitu jumlah mahasiswa di dalam soal tersebut adalah sebanyak 5. Sehingga kita substitusikan nilai-nilai ini ke dalam rumus sehingga kita dapat nilai T-hitungnya sebesar minus 0,61. Kemudian di T-tabel kita menggunakan rumus alfa dibagi 2 titik koma V. V di sini itu dirumuskan dengan N kurang 1. Kemudian kita masukkan rumus-rumus ini ke dalam fungsi T-tabel 0,05 dibagi 2 kemudian 4. Kemudian 0,05 dibagi 2 akan menghasilkan 0,025 dengan derajat bebas sebesar 4. Maka ini kita akan cari di tabel T dengan one tail bernilai 0,05 kemudian dengan derajat bebas sebesar 4. Ini 2,776 dapat dari mana? Kita gunakan tabel T yaitu seperti ini. Sebelumnya kita tahu bahwa di nilai T tabel sebelumnya kita sudah dapat bahwa nilai T yang kita dapatkan sebelumnya yaitu dengan one tail sebesar 0,025 kemudian dengan derajat bebas sebesar 4. Maka kita akan cari one tail yaitu sebesar 0,025 dengan derajat bebas sebesar 4. Derajat bebas kita lihat dari baris DF. Kemudian untuk one tail kita lihat dari kolom one tail ini. Maka kita bisa ambil tarik garis. Kita sudah dapat nilainya untuk T-tabel pada saat one tail bernilai 0,025 dengan DF sebesar 4 yaitu sebesar 2,776. Ini yang kita gunakan nilai ini sebagai nilai T-tabel dalam kasus ini. Berikutnya kita tuliskan kriteria keputusan dengan terima H0 jika nilai T-hitung berada di antara minus T-tabel sampai T-tabel. Dikatakan tolak H0 jika T-hitung kurang dari minus T-tabel atau T-hitung lebih besar dari T-tabel. Maka dari hasil ini kita bandingkan bahwa nilai T-hitung yang kita dapat itu sebesar minus 0,61
nilai ini berada di antara minus T tabel sampai dengan T tabel, sehingga keputusan yang kita ambil itu berupa terima H0. Maka kesimpulan yang kita ambil itu adalah mu D sama dengan 0, yang berarti mu D ini adalah populasi mahasiswa yang telah mengerjakan skripsi pada saat pengukuran sebelum dan sesudah mengerjakan skripsi itu sama dengan 0, yang berarti adalah berat badan mahasiswa sebelum dan sesudah menyelesaikan skripsi adalah sama. Analogi dari keputusan nomor 5 ini bisa digambarkan dengan distribusi normal, yaitu saya gambarkan bentuk distribusi normal walaupun bentuknya tidak begitu bagus, contoh seperti ini. Kemudian di tengah-tengah sini merupakan nilai batas nolnya, kemudian ada batas sisi kiri dan sisi kanan. Yang di sebelah sini merupakan nilai T tabel, yang di sini adalah nilai negatif T tabel. Di sebelah kiri ini merupakan wilayah penolakan H0, yang di sebelah kanan merupakan wilayah penolakan H0. Kalau di sini merupakan nilai tolak H0, di sini merupakan nilai tolak H0. Sementara nilai yang di tengah-tengah sini itu merupakan wilayah penerimaan H0. Kita tahu bahwa sebelumnya nilai T tabel itu sebesar 2,776, maka negatifnya juga akan bernilai sama, yaitu negatif 2,776. Nilai T hitung itu berada di nilai minus 0,61, yaitu berada di nilai sini. Ini nilai T hitung kita yang kita sudah dapat itu sebesar minus 0,61, sehingga kesimpulan kita ambil adalah terima H0. Itulah langkah-langkah untuk menjawab soal dari uji rata-rata 2 sampel T berpasangan. Jika ada yang mau didiskusikan, silakan bisa kirimkan di kolom komentar di dalam video ini.